Bersama saya Muhammad Alwi Muiz, di mana di sini masuk kita ke bagian ketiga, cara membuat laporan konsolidasi dengan ilustrasi penjabaran dengan menggunakan current rate method tanpa melibatkan controlling interest, dan P menggunakan metode cost untuk mencatat investasinya. Kita masuk ke ilustrasi ke soal, bagaimana nantinya kita membuat laporan konsolidasi tersebut dan kurs apa saja sih yang digunakan dalam menyusun laporan konsolidasi. Nah, di sini diketahui pada tanggal 31 Desember 2015, PECO, sebuah perusahaan di USA membeli seluruh saham jadi 100% kepemilikan di S Corp, sebuah perusahaan di Inggris senilai 445.000 US dollar secara cash. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto pada saat pembelian ini. Jadi antara fair value dengan book value tidak ada perbedaan untuk terjadinya aset, ekuitas dan liabilities. Terus di sini kita lihat lagi, diketahui nilai wajar atas net aset pada saat pembelian ini adalah kurs 1 euro sama dengan 1.30 US dollar. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset neto akan dialokasikan ke paten. Nah, sekarang disajikan di sini kita bisa lihat. British Pounds kursnya adalah pada saat kita lakukan di sini 1.30 pada saat terjadinya pembelian 31 Desember 2015, sehingga didapat dalam bentuk US dollar senilai 449 untuk total aset dan total liabilities juga demikian 449.000. Sedangkan kita bisa tahu dia membelinya adalah 445. Sedangkan yang didapat dari net capital atau yang disebut dengan kapital bersih, di sini kita bisa lihat capital stock senilai 260 plus 65, sehingga ada kelebihan atas investasi yang dibayarkan senilai berapa? 130 US dollar atau 100.000 euro yang didapat dari 445 itu nilai investasi di awal dikurangi dengan return capital ditambah dengan return earning yaitu 325 sehingga menghasilkan demikian. Nah, di sini diketahui pada tanggal 3 Januari 2016 S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 78.000 US dollar dan senilai 60.000 euro. Uang muka ini akan diselesaikan dalam bentuk US dollar. Nah, berarti kalau di kayak gini, dengan asumsi mata uang fungsional S adalah euro, maka transaksi bagi si S berkaitan dengan tadi penyerahan uang muka tanpa bunga ke P, maka merupakan transaksi dalam mata uang asing. Sehingga nantinya pada akhir tahun ketika misalkan ada terjadinya kurs yang berubah, maka S harus membuat penyesuaian dan mengakui laba rugi selisih kurs. Nah, bila mata uang valuta asing, karena kita tahu P menggunakan kurs fungsionalnya menggunakan US dollar, maka di sini nanti ketika ada perubahan di akhir tahun terhadap kursnya tersebut, maka nantinya dia tidak akan mengakui laba rugi selisih kurs karena kurs fungsionalnya sama dengan kurs transaksi. Nah, di sini diketahui juga selama tahun 2016 ada penguatan dolar terhadap euro dengan rata-rata kurs 1 euronya adalah 1.25 US dollar dan kurs akhir tahun 1 euronya adalah 1.20. S membayar dividen 30.000 euro dan kurs pada saat pembagian dividen adalah 1 euro sama dengan 1.22. Nah, bagaimana cara menyusun laporan konsolidasi? Maka nanti dia membuat dulu namanya kertas kerja percobaan atau neraca percobaan S. Dengan menggunakan closing rate, maka nanti seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kurs mana sih yang digunakan dengan menggunakan closing rate atau current rate method. Nah, sini saya jelaskan. Di sini tadi mata uangnya si S dia menggunakan trial balance awalnya adalah euro, maka nanti wajib ketika mau dikonsolidasi dengan induknya menggunakan dolar, maka di sini dia akan diselasikan atau disesuaikan dengan mata uang si induk. Nah, kursnya menggunakan kurs mana? Kita tahu tadi di ilustrasi di video sebelumnya ketika ada cash, account receivable, inventory, plan asset, advance to pay, dia menggunakan adalah kurs ending balance atau closing rate. Nah, closing rate-nya ya 1.20 karena sama dengan bagan sebelumnya. Nah, jadi ini tuh fungsinya dari bagan sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk monetary asset dia menggunakan closing rate. Jadi kurs terjadinya pada saat neraca tersebut berakhir kapan. Nah, ini kita menggunakan closing rate. Jadi kita lanjut 1.30 tadi 1.20. Nah, untuk cost of sales, depreciation, wage and salaries, other expense, dividend, other expense dia menggunakannya adalah nanti dia menggunakan accrual rate. Jadi actual rate karena sesuai dengan tabel yang ada di
yang tadi saya sudah jabarkan di video sebelumnya ya, actual rate ya. Dia menggunakan actual rate yaitu kurs rata-rata, yaitu kurs rata-rata pada saat terjadinya neraca percobaan ini adalah 1.20 1.25 ya, 1.25. Sedangkan dividen dia menggunakan actual rate tapi dia menggunakan kurs pada saat terjadinya dividen tersebut dibagikan, yaitu 1.22. Jadi jelas ya, untuk yang ini dia menggunakan rata-rata, sedangkan untuk dividen dia menggunakan actual rate pada saat pembagian dividen. Nah, untuk akumulasi depreciation sampai dengan bond payable, dia menggunakan kurs yang tadi closing rate, yaitu kurs pada saat terjadinya neraca percobaan ini. Sedangkan capital stock dan return earning dia menggunakan historical rate, yaitu pada saat terjadinya kombinasi bisnis, yaitu pada saat pertama kali dia membeli si perusahaan S, jadi 1.30. Sedangkan sales dan exchange gain dia menggunakan sama tadi actual rate dengan menggunakan rata-rata rate-nya, jadi kurs rata-rata, sehingga didapatkan total aset dan total neraca percobaan tersebut. Di sini kita bisa lihat total debitnya adalah 1.205.450, sedangkan total kreditnya adalah 1.205.450 sama ya. Maka dengan neraca percobaan tersebut kita bisa bikin laporan keuangan sebagai berikut. Nah, di sini ada sales, tinggal kalian masukkan saja. Penjualan 675 dikurangi dengan COS, dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan upah dan gaji, dikurangi dengan biaya lain-lain, sehingga nanti total cost dan expense-nya adalah 575. Nanti di situ akan muncul operating expense dengan cara sales dikurangi dengan total cost dan expense ya, sehingga operating income-nya adalah 100.000. Nah, ini dalam bentuk sudah US dollar. Sedangkan di sini nanti akan ditambah dengan exchange gains sebesar 6.625, sehingga nanti net income-nya berjumlah 106.250. Kita tahu return rate earning awalnya adalah 65.000, return rate earning awal 65.000. Terus di sini nanti ditambah dengan net income asal 171.250. Nanti dikurangi dengan dividen yang dibagikan 36.600, karena dia dividennya 100% memiliki saham di PTS, maka seluruh dividen menjadi milik CTP. Nanti di sini akan muncul yang disebut dengan return rate earning ending 134.650. Nah, untuk balance sheet-nya bagaimana? Sama seperti tadi, tinggal kita masukkan akun elemen harta, kewajiban, dan modal. Sehingga nanti total asetnya adalah 529.250 dan total liabilities dan equity-nya adalah 529.200. Sama ya di sini ya. 529.200 untuk total aset, sedangkan total liabilities plus equity-nya juga 529.200. Nah, nanti kita akan buat yang disebut dengan kertas kerja konsolidasi dengan penjabaran menggunakan current rate method dengan metode cost method ya. Di sini nampak laporan konsolidasi seperti biasa, tapi dalam kursnya sudah dalam bentuk kurs US dollar. Jadi kita bisa lihat di sini dalam bentuk US dollar. Kita langsung saja masuk ke adjustment dan eliminasi di bawah ini. Jadi untuk ininya formatnya sama, tinggal kalian nanti kertas kerjanya kalian bikin sendiri, tapi kita bagaimana kita melakukan jurnal eliminasi berkaitan dengan ketika adanya foreign currency transaction, di mana di sini menggunakan kursnya tersebut berbeda antara anak dan induk. Sehingga di sini akan muncul dividen jurnal eliminasi yang pertama, yaitu untuk mengeliminasi dividen income P. Kita tahu dividennya adalah 36.600, maka nanti dividen income pada dividen sebesar 36.600 karena seluruh S itu milik si P. Terus yang kedua ada return rate earning. Ini untuk mengeliminasi akun reciprocal dan munculkan akun paten. Tadi di awal dia si P mendapatkan capital stock dan return rate earning, dan selisih antara investasinya 455 dikurangi tadi 325 akan memunculkan paten. Jadi 130 itu akan dimunculkan ke dalam laporan konsolidasi. Nah, yang C di sini untuk mengamortisasi paten. Kita tahu paten di soal dia 10 tahun. Tadi dia menggunakannya adalah kursnya menggunakan euro ya pertama kali ya. 1 euro tersebut adalah tadi 1.30. Jadi pertama kalinya adalah 100.000 sama dengan 130.000 130 euro. Nah, amortisasinya didapat dari mana? 100.000 dibagi dengan 10, maka nanti 10.000 euro dikali dengan 1.45 menghasilkan di sini untuk amortisasi paten mati nanti ada expense pada
paten atau amortization expense pada paten ya. Terus yang poin D, ini accumulated OCI other comparison income pada paten didapat dengan cara sama seperti rumus yang kemarin, yaitu beginning patent dikurang dengan amortisasi dikurang dengan ending patent. Ending patent dia menggunakan kursnya adalah closing rate, maka nanti menghasilkan akumulatif OCI-nya adalah 9.500. Maka nanti akumulatif other comparison income pada paten 9.500. Yang untuk poin E, ini untuk menghilangkan transaksi uang muka antar perusahaan, nanti masukin ke add fund from S pada add fund from P, sehingga nantinya transaksi antar muka uang perusahaan tersebut, karena ini berkaitan dengan transaksi intercompany, maka wajib dilakukan penghilangan atau eliminasi. Maka nanti akan muncul di kertas kerja demikian. Kertas kerja konsolidasi tinggal kita masukkan saja, tinggal kita masukkan dari tadi jurnal eliminasinya, sehingga menghasilkan nantinya laporan konsolidasinya.